今天几号? Hari ini tanggal berapa? Kali ini aku mau ajak kamu belajar waktu dalam Mandarin, hari, tanggal, bulan, dan tahun bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao, dan kita mau belajar waktu dalam Mandarin dari hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar angka dasar dari satuan, belasan, dan juga puluhan yang bisa kita pakai untuk penyebutan waktu dalam bahasa Mandarin. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru tentunya. Dan pastikan untuk nonton sampai akhir video ini karena aku sudah siapkan percakapan tentang penggunaan waktu yang bisa kamu gunakan biar bahasa Mandarin kamu makin jago. Dalam bahasa Indonesia, tata cara penulisan tanggal yaitu tanggal, bulan, tahun yang dimulai dari kecil ke besar. Sedangkan dalam penulisan bahasa Mandarin itu sebenarnya sangat berbeda, yaitu kebalikannya dari tahun, bulan, tanggal yang dimulai dari besar ke kecil. Sebelum kita masuk ke contoh penulisan tanggal yang lengkap, kita belajar bersama-sama dahulu yuk cara penyebutan dari hari, tanggal, bulan, dan tahun satu persatu biar kita sama-sama jelas. Yuk langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan penyebutan hari. Berbeda dengan bahasa Indonesia, penyebutan hari dalam bahasa Mandarin menggunakan angka. Unik banget kan? Nah, satu minggu ada 7 hari, makanya kita harus tahu terlebih dahulu angka dasar dalam bahasa Mandarinnya apa. Nah, rumus penyebutan hari dari hari Senin sampai hari Minggu ada 3 penggunaan. Yang pertama adalah kombinasi kata xingqi ditambah angka. Xingqi artinya minggu. Yang kedua, zhou ditambah angka. Zhou juga artinya minggu. Nah, yang ketiga adalah li pai ditambah angka. Li pai artinya ada 2. Yang pertama adalah minggu dan juga bisa diartikan ibadah. Kalau gitu kita belajar penyebutan Senin sampai Minggu dengan kombinasi kata xingqi ditambah angka. Oke, kalau gitu kita mulai dengan Senin, xingqi, Selasa, xingqi er, Rabu, xingqi san, Kamis, xingqi si, Jumat, xingqi wu. Kalau Sabtu, xingqi liu. Sedangkan Minggu bahasa Mandarinnya xingqi ri. Atau juga bisa xingqi tian. Re artinya di sini hari atau matahari, sedangkan tian artinya bisa hari ataupun langit. Dengan logika dan juga rumus yang sama, penggunaan kombinasi kata zhou dan angka sebagai berikut. Senin, zhou yi. Selasa, zhou er. Rabu, zhou san, dan seterusnya sama seperti yang di atas. Bagaimana dengan penggunaan kombinasi kata li pai dan angka? Nah, dengan logika dan rumus yang sama tinggal diterapkan juga dengan kombinasi li pai bersama angka. Nah, yang perlu diingat di sini adalah sebenarnya pengucapan atau penyebutan hari dalam percakapan sehari-hari yang paling sering digunakan adalah kombinasi kata xingqi dan angka maupun kata zhou dan juga angka. Jadi diingat ya. Nah, aku mau kasih bonus tambahan kosakata yang bisa kamu gunakan dalam percakapan sehari-hari dan tentunya masih berhubungan dengan waktu. Hari ini, jingtian. Besok, mingtian. Kemarin, zuotian. Lusa, houtian. Minggu ini, zhe zhou atau zhe xingqi. Minggu depan, xia zhou
atau 下星期. Minggu lalu, 上周 atau 上星期. Kalau weekend, 周末. Dicatat ya. Kita lanjutkan dengan penyebutan tanggal dalam bahasa Mandarin. Untuk pemakaian bahasa lisan, rumusnya angka ditambah kata hao. Nah, misalnya tanggal 1, 1 hao. Tanggal 15, 15 hao. Tanggal 31, 31 hao. Ada penyebutan tanggal lainnya yang biasanya digunakan untuk bahasa tulis, yaitu kombinasi angka ditambah kata artinya hari atau matahari. Nah, penulisan atau penyebutan ini biasanya sering sekali ditemukan untuk surat, email, ataupun di media. Contohnya tanggal 1, 1 tanggal 15, 15 tanggal 31, 31. Yang perlu diingat untuk pemakaian ataupun penyebutan tanggal dalam percakapan sehari-hari, kombinasinya adalah angka ditambah kata hao. Sedangkan rumus angka ditambah kata adalah untuk pemakaian bahasa tulis ataupun secara formal. Kita lanjutkan dengan penyebutan bulan dalam bahasa Mandarin. Nah, ternyata dari bulan Januari sampai Desember semuanya digunakan angka dasar. Jadi pastikan kamu sudah bisa angka 1 sampai 12. Nah, penyebutan bulan dalam Mandarin rumusnya adalah kombinasi angka ditambah kata yue. Yue artinya bulan. Nah, dengan contoh Januari 1 月, Februari 2 月, Maret 3 月, April 4 月, Mei 5 月, Juni 6 月, Juli 7 月, Agustus 8 月, September 9 月, Oktober 10 月, November 11 月, Desember 12 月. Jadi ini penyebutan bulan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, secara literal artinya sih bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Aku kasih tips ya, waktu aku kecil sebenarnya aku juga rada bingung dan gak ngerti nih. Aku pakai cara yang paling mudah adalah hitung dengan jari. Misalnya bulan April ya kita hitung aja ya. Januari, Februari, Maret, April. Jadi bulan 4, Mandarinnya 4 月. Nah, awal-awal pasti sulit sekali, tapi kalau kamu sering latihan, pasti kamu lama-lama inget deh. Dan yang terakhir adalah penyebutan tahun. Nah, rumusnya dalam bahasa Mandarin adalah angka ditambah kata nian. Nian artinya tahun. Namun yang perlu diingat saat menyebut tahun dalam bahasa Mandarin, angkanya harus disebut satu per satu. Jadi tidak perlu sebutkan puluhan, ratusan, atau ribuan. Nah, contohnya tahun 1998 tidak dibaca 1998 年, tetapi dibaca 1998 年, yaitu 1998 tahun. Yuk kita belajar bersama dengan contoh tahun lainnya. Misalnya tahun ini, tahun 2020 dalam Mandarinnya 2020年. Kalau tahun depan, tahun 2021 yaitu 2021年. Kalau tahun kemerdekaan Indonesia 1945 bacanya gimana? Yaitu 1945年. Diingat ya. Nah, sekarang kita sudah bisa dengan penyebutan hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, kalau gitu kita langsung saja belajar bersama-sama bagaimana cara penulisan dan juga penulisan tanggal yang lengkap dalam bahasa Mandarin yang urutannya dari tahun, bulan, dan tanggal, yaitu dari besar ke kecil. Kalau gitu aku langsung share untuk penggunaan bahasa lisannya.
Rumusnya sebagai berikut. Angka ditambah nian artinya tahun, ditambah angka tambah kata yue yang artinya bulan, ditambah angka tambah hao yang artinya tanggal. Untuk penggunaan bahasa tulis yaitu angka ditambah nian tahun, ditambah angka tambah yue bulan, ditambah angka tambah ri yang artinya hari. Kita pakai saja contoh tanggal saat video ini direkam yaitu tanggal 24 Oktober 2020. Bagaimana sih diucapkan dalam bahasa Mandarin? Kita gunakan pemakaian bahasa lisan terlebih dahulu yaitu 2020年10月24号. Kalau penggunaan bahasa tulis 2020年10月24日. Gampang kan? Yuk kita cari satu contoh lagi yang bisa kita baca bersama-sama. Gimana kalau kita pakai tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana pengucapannya dalam bahasa Mandarin? Nah, yaitu 1945年8月17日. Kalau ini pengucapan bahasa tulisnya. Kalau bahasa lisannya 1945年8月17号. Sudah bisa semuanya kan? Kalau gitu yuk kita langsung saja nonton cuplikan berikut percakapan sehari-hari yang menggunakan waktu dari hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. 今天几号？今天24号，10月24号。下周星期六是李娜的生日，我们做生日派对吧？那她的生日几号来着？10月31号。好，我会准备一个可爱的生日蛋糕。对了，她今年几岁？她出生日期是1998年10月31号。那她今年22岁。好，我也会准备蜡烛。那下周见。Semoga materi hari ini seru dipelajarin dan juga jangan lupa untuk praktek terus belajar bahasa Mandarin terutama angka dasar karena untuk konten berikutnya aku sudah siapin angka Mandarin yang lebih besar lagi. Jadi pantengin terus biar kamu nggak ketinggalan ya. Nah untuk update-nya setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan komen di bawah ini kamu paling suka dengan bulan apa? Kalau aku bulan November yaitu 11月. Langsung kasih thumbs up dan juga subscribe channel ini dan hit the bell agar aku semakin semangat buat kontennya. Kalau gitu sampai jumpa. Ciao ciao.